Ini tadi saya kan ya di YouTube yang judulnya apa tuh yang temanku dituduh mencuri kalung emas itu loh, yang di Kenapa typo. kenapa sayang? Nah, kebetulan itu kita satu kerjaan. Terus halo. Apa namanya? Ini kan dia kan berulang kali telepon sama kita, tapi kita tuh nggak berani ngangkat nih, soalnya kan udah ancaman dari majikan tuh gini, kamu nggak usah ngangkat teleponnya, Sulastri. Kalau ada apa-apanya kalian, saya nggak mau bantu. Lah itu, Miss, saya tuh jujur di situ agak takut masih Miss dengan kejadian itu. Oke, sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi berhati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama majikan. Jadi kamu pingin bilang bahwa majikanmu sebenarnya jahat. Iya, saya jujur Miss, saya tuh sebenarnya sampai sekarang itu kayak ada rasa khawatir dan was-was. Nanti saya itu bakal digitukan gitu loh. Majikanmu memang benar-benar jahat. Pertanyaan saya, benar-benar jahat. Oke. Selalu pikirannya dia tuh jelek gitu loh, Miss. Tapi nanti tolong ya Miss, bantu mbaknya itu. Iya, pasti saya bantu. Saya pasti bantu. Tolong ya Miss, apa namanya, sampaikan ke dia kalau kita tuh nggak bisa ngangkat teleponnya dia atau balas WA-nya dia, karena di sini kita sudah diancam bahwasanya kita nggak boleh, kita tuh dipantau lah sama dia itu 24 jam gitu loh. Oh, jadi kamu tidak boleh kerjasama dengan mbak yang satunya itu, bener nggak? Bener. Seandainya dalam sidang dia membutuhkan saksi, kamu mau nggak jadi saksinya dia? Jujur saya takut, Miss. Saya takut, masalahnya kita kan ada apa ya? Saya takut itu, saya nanti takutnya itu malah prosesnya malah ribet. Jadi nantinya kenanya dampaknya ke saya. Sedangkan saya finish masih 1 tahun lagi. Oke, satu. Kedua, apakah kamu satu agent sama dia? Iya, satu agent. Oke. Karena saya kebetulan kenal agent ini, saya akan cari agent ini. Kira-kira seandainya saya bertindak, kamu takut nggak? Saya bantu kamu. Kalau saya bantu kamu. Maksudnya bantu dalam... Bukan, kalau seandainya kamu ketakutan, karena saya kenal agent ini. Saya kebetulan stafnya itu saya tahu. Jadi kalau ada apa-apa di kamu, setidaknya kan aku udah punya rekamanmu di sini gitu loh. Temanmu yang dituduh mencuri kalung itu, dan kamu itu satu agent, bener nggak? Bener. Oke. Tapi maksudnya gini loh Miss, saya tuh bukannya apa-apa, masalahnya saya kan masih finish kurang 1 tahun. Dan saya takutnya itu nanti dampaknya ikut ke saya gitu loh. Oke, berarti kamu tidak berani gitu, Dok? Intinya kamu tidak berani? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nggak berani, soalnya majikan kan sudah ngomong, nanti kalau misalnya sewaktu-waktu ada polisi datang ke sini mau interogasi kamu nggak usah ngomong apa-apa, nanti saya yang bertanggung jawab, ngomongnya gitu, udah gitu toh. Dua-duanya, kalian berdua digituin? Iya, kalian nggak usah takut, karena di sini yang melindungi kalian tuh saya, nyonya seperti itu ngomongnya sama kita. Makanya jujur kita tuh nggak bisa ngangkat teleponnya mbaknya, nggak bisa balas WA-nya mbaknya, karena kita tuh dipantau 24 jam gitu loh. Kalau setiap kita ngangkat telepon atau pegang HP, dia selalu tanya, itu siapa? Kemarin pun PT telepon saya, tanya tentang kabar saya, gimana prosesnya, apa kelanjutannya saya itu, dia langsung, HP saya itu langsung disaut gitu loh, langsung dirampas sama dia. Siapa? Langsung saya ngomong kalau itu PT yang telepon sama saya, langsung dia telepon ngomong sendiri sama PT, marah-marah dengan PT, nggak tahu dia ngomong apa, karena pakai bahasa Kantonis. Kalau saya kan nggak ngerti bahasa Kantonis, yang saya ngomong sama majikan kan bahasa Mandarin, Mas. Oke, Dok, kira-kira kamu telepon aku bahaya nggak, Dok, sekarang? Ini kan majikan lagi belanja keluar, makanya saya bisa telepon. Oh ya, untung aku bisa telepon balik kamu karena aku tidak tahu siapa kamu. Iya. Jadi kamu sebenarnya di situ tertekan, dan apa yang kamu katakan sama PT-mu? Iya. Saya kemarin cuma ngomong kalau mbaknya yang satunya ini dituduh mengambil, tapi saya yakin dia nggak mungkin ngambil gitu loh, karena apa, saya tahu dia seperti apa orangnya, dan itu nggak mungkin banget gitu loh. Hanya seperti apa ya, hanya kayak semacam Leontin itu pun kayak saya rasa Leontin itu pun juga nggak terlalu berharga gitu loh, karena saya tahu mbaknya itu gimana orangnya gitu. Mbak royal kan, Mbak itu 1 tahun lebih. Mbak kan royal, Mbak itu royal, nggak mungkin juga ngambil Leontin yang harganya tidak mahal. Ya, dia sudah punya segalanya di Indo gitu loh. Dia pun barang bawaannya dia banyak banget gitu loh. Gitu loh. Jadi nggak mungkin banget gitu. Jadi menurutmu
dia tidak mungkin mencuri kalung itu karena Iya. dia sendiri pun Iya, betul. cukup kasaran Iya, orang ngomong kan kayak gitu. Dan ini jujur Miss ya, ini jujur setelah mbaknya itu minta tolong dengan Miss Yuni, sekarang majikan tuh kayak orang bingung, nggak tahu. Makanya saya dengan teman saya yang sekarang ini ikut bingung juga. Kenapa? Apa yang ditakutkan? Kalau memang teman saya mencuri, seharusnya itu kan kayak apa ya? Dia bersikukuh bahwasanya dia bersalah gitu loh. Kenapa sekarang kok kayak orang bingung gitu loh? Iya, karena kalau dia tidak mencabut, saya tuntut balik. Ini saya masih proses, saya masih belum bergerak karena ini masih Lebaran Cina. Jadi saya tidak bergerak. Tapi setelah Lebaran Cina ini saya akan bergerak. Karena saat ini dia memang saya tidak melakukan apapun. Saya kemarin tuh cuman ngobrol sama PT tuh cuman ngomong gini, saya ngomong sama Lucy saya sebenarnya udah nggak kuat, saya kepengin nge-break, tapi saya bingung kalau nge-break bilangnya kan prosesnya untuk balik ke sini kan lama. Saya bilang gitu, saya jadi bertahan aja. Nggak mau harus tetap ikuti proses, tetap finish, saya bilang gitu. Dan saya juga nggak mau disangkut pautkan dengan masalah seperti ini. Jadi majikan kayak gini seharusnya di blacklist loh. Kamu kasih tahu aku namamu. Saya minta tolong Miss, saya minta tolong banget dengan bantuannya Miss Yuni. Jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi Miss. Jujur kita tuh bertiga tuh kayak tertekan. Jujur kita tuh bertiga tuh tertekan banget. Dapat majikannya seperti ini. Gitu. Dia tuh memang kelihatannya tuh kayaknya baik, tapi sebenarnya di belakang itu jahatnya. Dia punya hati itu yang sangat-sangat buruk kalau saya bilang. Oke, jadi saya akan membantu kamu. Setidaknya saya sudah punya datanya mbaknya yang satunya di sini. Ya, biar saya bantu karena sekarang masih Lebaran Cina, jadi masih kebentur banyak hal. Jadi kamu di situ, saya akan mencoba yang terbaik. Karena aku kenal PT agentmu mbak, jadi mereka karena kemarin kan mereka melakukan kesalahan dalam penulisan dan saya tidak terima karena dia kan sedang dituduh, bukan dia sudah mencuri. Karena itu saya sudah laporkan KJRI dan ini pastinya masih berlanjut. Saya masih berhenti sampai di sini. Jadi nggak usah takut. Selagi kamu tidak melakukan kesalahan, saya akan membantu kamu sayang. Ya? Iya, makasih banyak. Tak simpen nomormu ya sayang ya. Iya sayang. Saya minta tolong ya Miss. Iya sayang, nggak apa-apa. Sampaikan dengan mbaknya yang satunya kita nggak bisa ngangkat telepon atau balas WA-nya dia karena kita benar-benar dipantau 24 jam. Siap. Dan kita tuh benar-benar apa ya? Di sini sebenarnya tertekan, takut. Campur aduk lah. Siap. Saya akan sampaikan itu pada Mbak. Nggak usah takut ya sayang ya. Terima kasih banyak ya Miss. Iya sayang, nggak usah takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak ini sangat ketakutan sekali dengar dari suaranya, dia kebingungan sekali, dia nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Saya bisa merasakan kepedihannya yang dia tidak bisa mengungkapkan pada orang lain. Saya sebagai pendengar aja merasa geli dengan majikan seperti ini hanya untuk menjatuhkan seseorang. Dia melakukan seperti ini. Dan satu hal lagi, saya akan memperjuangkan hak-hak dia dan saya yakin bahwa semuanya akan baik-baik aja. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini selagi kamu percaya. Dan anehnya majikan ini terus mengintimidasi pembantu yang lainnya. Karena mereka ada 3 pembantu, yang satunya karena sudah pinter maka dituduh seperti itu, yang 2 dalam ancaman majikannya yang masih di situ. Jadi inilah majikan-majikan seperti ini nih yang harusnya di backlist. Majikan-majikan seperti ini yang tidak pantas, dan majikan seperti inilah yang harusnya diekspos gitu loh. Kalau giliran cecenya yang mencuri diekspos heboh rame banget, masukin TV, giliran majikan yang melakukan kesalahan diem-diem aja, damai-damai aja gitu loh. Nah, kadang-kadang tapi sekali lagi porsi saya tuh sebagai apa? Saya tuh cuman bisa memberikan obat penenang pada cecenya. Tapi kalau terus-terusan cece-cecenya ditekan, dijatuhkan, dihina, dihancurkan, gini kan ya modern awake mbak. Kita kerja, nggak mungkin kita mencuri karena leontin yang tidak berharga. Kecuali leontinnya itu harga MM-an atau ratusan ribu. Kalau leontinnya di bawah 10.000 itu saya rasa itu cuma mengajak bercanda majikannya. Jadi berhati-hatilah karena memang pikiran seseorang kita tidak tahu. Tapi saya yakin kalau kita tegar dalam memberikan jawaban pada polisi dan tidak melakukan kesalahan apapun, tidak perlu takut mbak. Saya ada di belakang kamu kapanpun kamu mau. Saya memang bukan siapa-siapa. Saya hanya YouTuber kesiangan, jadi bisa dibilang saya ini cuman
membantu dari belakang, ada yang bilang, ada yang komen kalau apa yang saya lakukan ini settingan, wes terserah. Belum sampai di apesmu, maka kamu akan bilang bahwa apa yang saya lakukan ini adalah settingan. Mbak, bisa pegang HP saya dan katakan ini apakah saya tahu mereka? Katakan ini apakah saya kenal mereka? Jadi kalau kalian bilang ini settingan, sampean itu kebacut mikirnya. Karena saya berpikir bahwa hidup itu drama. Makanya hidup itu jangan terlalu drama, Mbak. Nih, dengarkan mereka yang berkeluh kesah kayak gini. Mereka ketakutan di rumah majikan. Settingan tak ini? Settingan tak kayak gini? Saudara-saudaramu di luar sana dituduh mencuri beras, minyak. Itu mencuri. Ikan itu dicuri. Mau dibawa kemana ikannya itu? Makanya ngomongnya rada enak sedikit gitu loh. Bolomu dewe membantu bolomu dewe dan kamu bilang itu settingan. Gak jelas sampean, Mbak. Bukannya saya ingin marah, tapi kalau kamu tidak bisa melakukan sesuatu buat saudaramu, diem. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu, ayo gabung, gitu loh. Jangan mengatakan orang lain dengan mengatakan setting atau apapun, tapi kamu tidak bergerak gitu loh. Pinterin kritis itu. Wong orang menangis kok settingan ya apa sih sama niki? Jadi di YouTube saya itu nggak ada settingan. Sebenarnya kalau pingin settingan kita buat drama. Sebenarnya drama-drama kehidupan TKW Hongkong seperti apa sih? Yo seperti ini, lihatan di YouTubeku itu. Jadi kalau orang bilang sisi gelapnya Hongkong, sudah dibilang dari awal bahwa curhatan ini khusus buat TKW. Kalau bukan TKW curhat, apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Selagi saya bisa ngangkat telepon. Jadi kalau berpikir bahwa ini settingan, melakumu kemiringan, dan tidurmu kurang, jalanmu kurang jauh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jika Anda tidak melihat konten-konten dari awal, maka Anda tidak tahu. Jadi dikiranya saya ini ingin menjatuhkan agent, ingin menjatuhkan PT, tidak. Saya juga tidak akan membela Cece, tidak akan membela majikan, karena bukan porsi saya. Kenapa saya memilih untuk banyak dari beberapa agent yang ngojok-ngojoki saya supaya saya kerja di agent? Ada, Mbak, ada beberapa agent yang mau membawa saya ke agent mereka dan dengan diiming-iming gaji yang tinggi. Tapi saya tidak, saya katakan tidak, saya tidak kerja di agent. Kalau ada anak kesini, ada majikan kesini, wes aku dewe sing ate golekno agent, tak lebokno agent yang sesuai dengan misi dan keinginan saya. Misi dan keinginan saya adalah kok ditinsi wae. Kok ditinsi wae sih, Mbak? Aku di Taiwan, aku hehengking kok ditinsi wae gimana sih? Jadi kalau jangan sesekali mengatakan bahwa apa yang saya berikan ini adalah settingan, apa yang saya salurkan ini adalah settingan. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, kalau belum mengenalin seseorang, lebih baik kita berbicara secara logika saja. Kalau Anda tidak berbicara secara logika, maka itu akan kesulitan buat sampean. Oke, dari Hingking. Sebentar ya, Mbak ya. Lurus aja. Jadi apa yang saya lakukan ini pure hanya untuk membantu TKW. Kalau kemarin saya sambi karena saya adalah pekerja di agent, saya bekerja di agent dan kalian bilang saya promosi agent saya. Nah, ini saat ini saya tidak bekerja lagi. Saya cuman buat konten-konten saja. Jajal aku kudu piye. Jadi buat teman-teman di luar sana kalau berpikir bahwa saya itu membuat ini settingan, itu jelas mikirmu kebanteran, Mbak. Kalau sampean berpikir bahwa ini adalah settingan, hidupmu terlalu berat. Karena apa yang saya lakukan ini pure dari hati saya yang paling dalam dan saya melakukan ini dengan senang hati dan mendapatkan imbalannya banyak orang yang memberikan sesuatu di luar jangkauan. Seperti pete, seperti apapun makanan, mie, roti, tiba-tiba datang roti dari orang Indonesia. Kemarin dari orang mana ya? Orang Pasuruan itu dapat saya tuh. Dapat pete dari semua itu saya dapatkan dengan hanya ngoceh di sini. Kamu nggak dapat gaji, biarin nggak dapat gaji. Saya dapat happy. Saya dapat berkat dari Tuhan dan ternyata kerja saya ini sama Tuhan diberikan berkah ya dengan berbagai cara.
Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya selalu menghimbau, ayo berkarya, sama-sama membantu TKW Indonesia yang membutuhkan. Jadi jangan dibilang bahwa dia seperti ini dan itu seperti ini. Kita sama-sama tidak tahu dan kita jangan pernah menghakimi karena kita tidak ada di posisinya. Jadi buat teman-teman di luar sana, selalu sukses, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih, bye-bye.